Pemirsa, kembali bersama saya Andi, akan menyajikan berbagai informasi yang akurat, berkualitas dan terpercaya, dirangkum dalam Reality News. Sebagai langkah pencegahan, agar tidak terjadi pelanggaran sebelum masa tahapan kampanye pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menggelar rapat koordinasi terkait sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan di ruang rapat Bawaslu Selayar, Jumat tanggal 3 November tahun 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, Nurul Badriah memberikan himbauan kepada para parpol peserta pemilu, agar dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik sesuai dengan aturan. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh para utusan parpol, Dinas Lingkungan Hidup, Andi Asti, Kabid Penegakan Perda Satpol PP, Erik Gunawan. Nurul Badriah mengatakan, bahwa parpol harus mematuhi pasal 79 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Parpol dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai, sebelum masa kampanye pemilu. Kegiatan itu dapat berupa pemasangan bendera partai dan nomor urutnya serta pertemuan terbatas. Namun, mesti memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu Selayar, paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Selain itu, Nurul Badriah mengatakan, sosialisasi dan pendidikan politik tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik peserta pemilu dengan menggunakan metode kampanye. Alat peraga sosialisasi dapat dipasang oleh Bapak Ibu sekalian dengan ketentuan tidak melanggar tempat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Ya, yang pertama tadi di gedung, halaman sekolah dan perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah seperti tiang listrik, trotoar, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk tadi disampaikan sama Pol PP di pohon-pohon, baik pribadi maupun milik pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, alat peraga sosialisasi yang dapat dipasang tidak dikategorikan alat peraga kampanye dan cuma berisi tentang kalau ada calegnya, gambar caleg sama nomor urut dan logo partai, itu saja. Tidak ada unsur ajakan, tidak ada coblos nomor urut, dan tidak ada gambar paku atau materi lainnya yang memuat unsur ajakan untuk memilih. Itu ketentuan APS yang boleh terpasang. Kalau saat ini ada APS yang terpasang termasuk dalam kategori berkampanye, maka teman-teman partai politik bisa melakukan penertiban secara pribadi sebelum kami melakukan penertiban di Bawaslu bersama Pol PP. Itu, jadi kami mungkin bisa digunakan di tanggal 28 sampai tanggal 10 di masa kampanye. Itu. Terus untuk media sosial, sama perlambannya Bapak Ibu sekalian. Untuk media sosial, mungkin nanti kami akan rapat dengan teman-teman pers yang punya media sosial atau media sosial pribadinya Bapak Ibu sekalian. Sama dilarang juga melakukan kegiatan kampanye, tapi sosialisasi diperbolehkan, sama ketentuannya, cuma dia di media sosial. Kalau cuma gambar calegnya sama nomor urut partai sama logo partainya dipersilahkan, tidak ada coblosan, tidak ada tanda paku, dan tidak ada unsur atau kata-kata ajakan, dipersilahkan. Ini di masa tanggal 4 sampai tanggal 27. Himbauan itu juga ditujukan kepada para pengurus dan anggota parpol peserta pemilu, agar tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kampanye. Koordinator Sentra Gakumdu, Bawaslu Selayar, Herawati Mufid menegaskan, bahwa jika masih ada melakukan pelanggaran setelah melaksanakan usaha pencegahan, maka pihak Bawaslu akan memberikan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ada lagi yang melakukan pelanggaran setelah kami melakukan usaha pencegahan seperti ini, jadi jangan salahkan kami, jadi kami menindaki dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Karena kami sudah sampaikan dan sudah memanggil bapak-bapak sama kesini untuk disampaikan ke caleg-calegnya. Jangan sampai ada calegnya lagi yang datang ke kantor protes kalau
ada APS-nya yang melanggar yang kami ini jadikan pidana, itu sudah kami sampaikan ya. Dan dari rapat ini, hasil dari keputusan rapat kita hari ini akan kami kirim ke partai politik sebagai bentuk komitmen dan kerjasama kami, Bawaslu, partai politik, pihak terkait, lingkungan hidup dan Satpol PP. Yang saya ingin sampaikan mungkin saran untuk kita sama-sama menyayangi pohon dengan tidak menancapkan paku ke dalam pohon. Satuan Polisi Pamong Praja Kepulauan Selayar siap mendukung dalam pelaksanaan penertiban tersebut jika dibutuhkan oleh Bawaslu. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kabid Penegakan Perda Satpol PP Selayar, Erik Gunawan. Terkait pelaksanaan, pastinya kalau memang besok malam, insyaallah kita siapkan personil kalau memang dibutuhkan untuk kegiatan tanggal 4 malam. Titik kumpul mungkin di sini ya. Jadi itu saja mungkin untuk teman-teman yang Bapak mohon bantuan satu hari ini sampai besok masih ada waktu untuk kita. Karena kalau kami yang turun semua rusak Pak.